Dana vulkanik adalah dana yang terbentuk dari adanya aktivitas gunung berapi. Biasanya, dana vulkanik terjadi akibat letusan gunung berapi yang sangat besar sebagaimana fenomena lainnya di Nusantara. Dana Manika juga memiliki kisah asal-usulnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah 10 bersaudara di sebuah kampung yang terletak di kaki Gunung Tinjau. 10 bersaudara itu terdiri dari 9 orang laki-laki yang sering disebut Bujang 9 dan adik bungsu mereka seorang perempuan. Bujang 9 terdiri dari Kukuban, Kudun, Bayua, Malintang, Galapuang, Balok, Batang, Bayang, dan Kaciak, serta adik bungsu mereka bernama Siti Rasani. Orang tua mereka sudah lama meninggal, sehingga keputusan di rumah itu dipegang oleh si sulung yang bernama Kukuban. Kukuban adalah pemuda yang menguasai bela diri silat dan terkenal di kampungnya. Sani, tolong buatkan teh untuk kami. Iyo udah, tunggu sebentar. Iyo batua, latihabana, memerasiahan nalamang rumah nan gadang iko. Iyo, rasanya nio ambo juga sajur maiko. Kau amah tinggal di mana? Iko di gua. Yo, yo ajo inyo nio jadi gelandangan udah. Hei, diam kau aja. Ambo tetap akan tinggal di rumah yang nyaman, namun lebih sederhana. Setelah Iko, Ambo akan memakai sisa uangnya untuk membeli tanah seperti Datu di Batang. Hingga Ado ya tahu kan, barangkali Ambo akan sukses seperti dia. Ucapnya sambil tersenyum berandai-andai. Banyak mana elang kau? Diminta karjo di sawah ajo selalu mengeluh. Ucap Bayang heran. Balok hanya bisa diam dan tersenyum malu mendengar singgiran dari udahnya itu. Sementara itu, Kudun dan Bayua hanya tertawa melihat tingkah laku adik-adiknya. Tiba-tiba, si sulung Kukuban memotong canda tawa mereka dengan nada yang serius di siang itu. Sudahlah, jangan sekali-sekali kalian pikir untuk menjual rumah Iko. Bagaimanapun rumah Iko paninggaan apa jual mah. Apa kalian tidak malu punya bidang bantu Iko? Ucap Kukuban dengan kesal. Lalu masuk ke dalam rumah, meninggalkan ke-8 adiknya yang tengah bersantai di halaman. Sani yang baru saja keluar dari dalam pun dibuat kaget dengan Kukuban yang bergegas masuk ke dalam rumah. Ia pun mencoba menahan Kukuban. Udah, Iko tehnya lah siap. Udah nio kama. Ucap Sani menahan lengan udahnya. Diamlah Sani, kau agih ajo tehnya ke budak kau. Ambo nio mandi, panai bana kepala udah mancaliaknya. Ucap Kukuban penuh amarah meninggalkan Sani. Sani yang bingung pun bergegas menuju ke halaman menghampiri ke-8 kakaknya. Udah, apa nanti jadi? Di Apo udah Kukuban jadi berang. Ih, dasar Kukuban, jangan karena inyo anak patamo, so berkuasa bana. Padahal Ambo hanya bergarak setadi. Balok, sudahlah, kau diam juga. Iyo, diamlah kau Balok. Jangan mempengaruhi suasana. Siang itu menjadi hening setelah kejadian kecil di halaman rumah. Namun, pertengkaran itu bukanlah masalah yang perlu dikhawatirkan, sebab sebagai 10 bersaudara, ini kerap terjadi di antara mereka. Semuanya akan berlalu begitu saja dan damai kembali. Tidak jauh dari rumah mereka tinggal, hiduplah seorang kaya raya pemimpin kampung tersebut bernama Datuk Limbata. Ia sangat baik hati dan pemurah. Dia sering membantu kebutuhan dari 10 bersaudara yang yatim piatu tersebut di kampung. Selain itu, Datuk Libatam juga memiliki satu anak laki-laki yang berparas tampan dan pandai bela diri bernama Giran. Baik Bujang 9 dan Siti Rasani
adalah anak yang giat sehingga Datuk Libatang, paman mereka, kerap mengajari keterampilan untuk bertani dan mempelajari tentang adat setempat. Hal itu tak lepas dari janji Datuk Libatang kepada kakak perempuannya yang juga amak dari 10 bersaudara tersebut. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Bujang 9 menggarap sawah semakin baik dan membawa hasil melimpah. Sementara Siti Rasani juga tumbuh dewasa menjadi cantik dan baik budi. Tanpa diduga, karena kerap bertemu, tumbuhlah rasa cinta antara Siti Rasani dan Giran. Sani, bolehkah Uda bicara sesuatu? Boleh udah, aku dan Nio udah bicara kak. Sani, selama Iko udah menyimpan rasa Sani, niat Uda elok Sani, Uda Nio Sani jadi bini Uda. Tentunya Uda Nio dapat restu dari orang tua Uda Jo kasabilan Uda Sani. Giran, terima kasih banyak atas ungkapan perasaan Uda. Salam Iko, Ambo juga merasa hal yang sama. Maka dengan senang hati, Sani sambut niat El Uda. Setelah memberanikan diri berbicara di depan kedua keluarga, hubungan mereka pun disetujui oleh kedua keluarga. Hubungan berlangsung baik hingga pada perayaan panen raya. Nah, jangan lupa, Agil tahu untuk hadir dalam tradisi pertandingan silat Muswa. Jangan lupa, kau aja dulu, Sani dan Bujang 9. Iyo apa? Giran pamit dulu. Setiap kali selepas panen ada tradisi pertandingan silat yang diikuti oleh para pemuda pertandingan silat itu bersifat persahabatan sehingga tidak boleh ada dendam sesudah bagi pihak yang kalah. Begitupun dengan Kukuban dan Giran yang harus berhadapan di arena tanding. Kukuban rupanya bertanding dengan penuh semangat sehingga Giran kewalahan. Dibuatnya bahkan Giran semakin terdesak hingga sebuah tendangan Kukuban mengarah ke wajah Giran. Namun tiba-tiba, Aduh, kaki Ambo sakit abana. Udah, maafkan Ambo. Ambo sungguh tidak jadi indah bermaksud melukai kaki Uda. Diamlah Giran, Iko semua salahmu. Kaki Ambo sakit abana, sepertinya patah. Kukuban pun akhirnya pulang dengan dipapah oleh seorang warga kampung. Menurut warga, meskipun membuat lawannya terluka parah, tapi para penonton memahami bahwa Giran hanya membela dirinya dan tidak bermaksud pulang ke rumah masing-masing. Ternyata, tanpa sepengetahuan orang-orang, Giran sudah mencari Datuk Libatang sangat tenang dan merestui rencana Giran menikahi Sani. Selama ini Datuk Libatang melihat Sani sebagai gadis yang berbudi baik. Keesokan harinya, Datuk Libatang menemui Kukuban di rumahnya. Selamat datang dan terima kasih sudah berkenan tiba ke rumah kami ya tuh. Bagaimana keadaan Ambo? Ya begitulah Ratu, Ambo masih bisa berjalan, tapi harus dengan bantuan tongkat. Terima kasih Datuk. Kedatangan Ambo ke situ, saya mencari kerajaan Kebuban juga mewakili anak Ambo Giran. Maaf Datuk, Ambo tidak mengerti maksud Datuk. Di Selomiko, Giran dan Sani lama berjalan hubungan. Kedatangan Ambo adalah untuk menyampaikan pihak Giran untuk hadir bersama keputusan. Kukuban terkejut mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Datuk Libatang. Bagaimanapun, di dalam hati Kukuban merasa dendam karena telah kalah pertandingan silat di kampung. Maafkan Ambo Datuk, tapi Giranlah mempermalukan Ambo di depan warga kampung. Selain itu Giranlah membuat kaki Ambo patah. Kukuban, semua warga percaya bahwa Kukuban menyerang Giran tidak memperbolehkan. Giran tidak sengaja mematahkan kaki Inyo hanya mencoba menamatkan Kukuban. Semua warga bangkit
perasaan kecewa, Datuk Limbatan pulang ke rumah. Keesokan harinya, Giliran yang kecewa mendengar berita dari ayahnya mengajak Sani bertemu di pinggir sebuah sungai. Namun di perjalanan, kaki Sani tertusuk duri. Sani, sepertinya udah berubah benci sekali kepada Ambo. Padahal lah jale Ambo tidak sengaja mematahkan kakinya. Entahlah udara sepertinya udah berubah sangat pendendam. Tiba-tiba saja, Giran melihat kaki Sani berdarah. Dek, apa kaki Sani berdarah? Iya udah, tadi dalam perjalanan ke Siko, kaki Ambo tertusuk tanaman berduri. Siko, dia udah obati. Ternyata beberapa warga kampung telah mengikuti dan mengawasi Giran dan Sani dari jauh. Kukuban sengaja meminta warga kampung mengawasi Giran dan Sani. Wah, baru ternyata kecil. Kira memang sedikit. Tidak habis pikir Ambo dengan Giran. Padahal Giran itu akan memimpin kampung itu. Bagaimana kalau kita tangkap saja mereka? Ambo setuju, kita bawa saja ke tengah kampung. Kemudian kita kumpulkan harga. Jika hari mereka berdua. Ketika Giran sedang mengobati kaki Sani, para warga desa itu segera keluar dan menangkap mereka. Giran dan Sani dibawa oleh warga ke tengah kampung. Giran dan Sani pun diadili oleh warga kampung karena dianggap telah melakukan perbuatan yang memalukan serta melanggar etika. Meskipun sudah berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi warga kampung tetap tidak mempercayai Giran dan Sani. Tolong dengarkan kami dulu. Ambo hanya membantu Sani mengobati kakinya yang berdarah tertusuk duri. Iya udah tua, tolong percayalah pada kami. Pembohong, Kalian yang menjadi alat untuk kampung kami. kita mau saja mereka ke kawah dengan tinggal. Iya, ayo! Para warga, termasuk kerabat Kakak Sani pun, membawa Giran dan Sani ke tepian kawah Gunung Tinjau. Sesampainya di tepian kawah Gunung Tinjau, para warga bersiap melemparkan Giran dan Sani ke dalam kawah yang mengeluarkan asap putih tersebut. Sani memandang saudara-saudaranya, namun kesembilan saudaranya hanya diam dengan tatapan ketus padanya. Sesaat sebelum warga kampung melemparkan mereka berdua, Giran tiba-tiba saja berdoa dengan suara yang keras. Ya Tuhan, jika kami tidak bersalah, maka letuskanlah gunung tinjau ini sebagai pelajaran bagi mereka. Para warga yang mendengar doa Giran pun menjadi cemas terutama Kukuba. Setelah mengucapkan doa tersebut, Giran dan Sani melompat ke dalam kawah. Para warga kampung berdiri di tepian dan melihat ke dalam kawah. Tiba-tiba saja terjadi gempa dan puncak gunung Tinjau mengeluarkan asap hitam serta semburan darah. Doa Giran terkabul. Gunung Tinjau dan semburan darah menerjang kemana-mana. Asap hitam dan lahar yang melalui itu perlahan menghilang. Letusan Gunung Tinjau sangat dahsyat sehingga menghasilkan lubang yang sangat besar. Lubang bekas letusan Gunung Tinjau mengeluarkan air yang jernih. Bekas letusan Gunung Tinjau ternyata menghasilkan sebuah danau yang airnya sangat jernih sejak saat itu. Danau tersebut dikenal dengan nama Danau Maninjau.